Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila di bidang akuntansi dan dikaitkan dengan SDGs poin 4 yaitu pendidikan berkualitas. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya yaitu Dewi Kartika Asih, Saya Yasna Erlida Permata Putri. Saya Yayu Alista. Dan saya sendiri Nunik Nurmalawardani. Baik, untuk yang pertama yaitu Pancasila di bidang akuntansi. Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta keseimbangan antara jasmani dan rohani manusia dalam aktivitas keuangan. Untuk dapat mengimplementasikan Pancasila dalam akuntansi itu dapat memberikan berbagai banyak manfaat, seperti solidaritas, rasa senang, dan rasa syukur. Kemudian, agar dapat memberikan manfaat, maka seorang akuntan harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang terdiri dari 5 prinsip dasar, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Selanjutnya yaitu definisi akuntansi di berbagai sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa merupakan proses pertanggungjawaban insan kepada Tuhan dalam kegiatan keuangan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan proses memanusiakan insan dalam kegiatan keuangan. Sila ketiga, persatuan Indonesia merupakan proses membangun semangat persaudaraan dalam kegiatan keuangan. Baik, selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu proses mengangkat derajat warga dalam kegiatan keuangan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu proses menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani insan dalam kegiatan keuangan. Next. Berikutnya merupakan contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu KAP Purwanto Sungkoro dan Surja, member dari EY, yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hansen International periode 2016. Selanjutnya ada kasus dari akuntan publik Kasner Sirompea dan KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang dibekukan izinnya selama 12 bulan atas kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 mengenai perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aeroteknologi. Berdasarkan laporan periode P2PK, Kementerian Keuangan pada kuartal 2 tahun 2019, ternyata masih banyak KAP nakal yang telah ditindak. Sejak awal tahun hingga bulan Juni tahun 2019 saja, terdapat 5 KAP yang dibekukan izinnya. Selain itu, 3 KAP diberikan rekomendasi, 8 KAP diberikan peringatan, 2 KAP dilakukan pembatasan entitas, dan 2 KAP lainnya dilakukan pembatasan jasa. Namun harus diakui bahwa jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya KAP, AP pun mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Hingga bulan Juni tahun 2019, terdapat 10 AP tercatat telah diberikan peringatan. 1 AP dilakukan pembatasan pemberian jasa tertentu, dan 1 AP lainnya dibekukan izinnya. Next. Penerapan sila-sila Pancasila. Sila pertama, seorang akuntan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran atau kecurangan yang diperbuat oleh seorang akuntan akan dicatat sebagai amal baik ataupun amal buruk. Sila kedua, yaitu seorang akuntan harus berlaku adil. Dalam artian, tidak boleh berlaku curang untuk mementingkan keuntungan suatu kelompok, sehingga merugikan pihak lain. Sila ketiga, yaitu seorang akuntan harus menerapkan semangat persatuan dan persaudaraan yang dimiliki oleh seorang akuntan tentu sangat dibutuhkan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Selanjutnya, sila keempat, yaitu seorang akuntan tidak dapat memutuskan sebuah keputusan sepihak.
tetapi perlu adanya musyawarah agar keputusan tidak hanya terfokuskan pada tujuan kepentingan perusahaan besar, tetapi juga pada usaha-usaha menengah sampai ke usaha kecil. Sila kelima, yaitu seorang akuntan harus turut serta dalam mensejahterakan rakyat melalui profesinya, yaitu dengan bersikap jujur dalam bekerja. Next. Peran akuntan dalam pendidikan berkualitas. Yang pertama yaitu dalam bidang pengelolaan keuangan sendiri. Pemerataan pendidikan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian selalu mengupayakan penganggaran pendidikan tercapai sesuai yang ditargetkan, yang dimana prosesnya selalu mengikuti ketetapan yang diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi, di sini peran lembaga pengelola keuangan selalu mengupayakan dalam penganggaran yang sesuai dalam penyerataan pendidikan. Next. Selanjutnya, yang kedua tentang peran akuntan dalam pendidikan berkualitas. Seperti hal yang sama dalam mengupayakan kesetaraan pendidikan sebelumnya, dalam meningkatkan kemampuan belajar baik literasi dan numerasi, tentu saja sebagai badan pengelola keuangan juga memberikan upaya dalam penganggaran yang sesuai. Jadi di sini kembali lagi bagaimana dinas terkait pertanggungjawaban dalam menggunakan dana yang dianggarkan secara baik. Kemudian sebagai bukti kebenaran tentu saja ada bukti kembali kepada lembaga terhadap dana yang dianggarkan dalam mengelola dana pendidikan yang baik. Next, selanjutnya. Nah, dalam presentasi ini kami bisa simpulkan atau kita bisa simpulkan aktivitas dalam perspektif Pancasila tidak hanya menekankan kepada unsur materi semata, namun juga memerhatikan unsur-unsur non-materi. Penerapan dari akuntansi ini jika dimaknai secara penuh adalah terciptanya suatu paradigma akuntansi yang tidak hanya memutuskan pikiran kepada kepentingan sendiri, namun juga memerhatikan kepentingan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama.